Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas LK atau tagihan-tagihan yang akan dikerjakan di PPG dalam jabatan. Ini saya hanya men-share atau berbagi informasi atau ilmu yang telah saya dapatkan. Mudah-mudahan sama dan bisa menjadi salah satu referensi untuk Bapak Ibu dalam mengikuti pendidikan PPG dalam jabatannya. Di siklus 2, setelah melakukan pendalaman materi, saya lihat di sini 2 sampai 8 Januari 2024 ya. Nah, kemudian setelah selesai pendalaman materi, maka pengembangan perangkat dikerjakan di tanggal 9 sampai 16. Kalau di saya, apa saja yang saya lewati pada saat pengembangan perangkat ini? Mari kita lihat. Kalau sama, Bapak Ibu bisa menjadikan salah satu referensi untuk mengikuti apa yang telah saya lakukan. Nah, untuk di pengembangan tahapan pengembangan perangkat pembelajaran, yang pertama di sini memang kita diminta untuk mendesain pembelajaran inovatif. Nanti akan dijelaskan oleh dosen-dosennya dan guru pamongnya tentunya. Kemudian di sini eksplorasi alternatif solusi, ini yang pertama sekali kita kerjakan atau yang harus kita unggah atau tagihan yang diberikan oleh kita. Kemudian setelah itu penentuan solusi, selanjutnya pembuatan rencana aksi, kemudian pembuatan rencana evaluasi. Jadi ada 4 di tahapan pengembangan perangkat pembelajaran. Bapak Ibu boleh lihat di sini yang saya telah lewati, telah lakukan. Di sini kita diberikan eksplorasi alternatif solusi, kita diberikan pengantar sesuai dengan kelompok yang sudah ditentukan. Kemudian, jadi usahakan juga di sini jangan salah masuk ya. Beberapa teman saya juga kadang-kadang salah masuk. Saya juga kadang-kadang biasa salah masuk kalau lagi buru-buru. Nah, di sini ruang kolaborasinya penting untuk kita isi. Kalau diminta buat kiriman forum 2, ya kita harus buat 2, kalau bisa lebih dari situ. Di sini bisa dijadikan sebagai ajang diskusi. Boleh bertanya juga, boleh memberikan pengalamannya atau meminta pandangan kepada rekan-rekan yang lain. Kemudian nanti setelah itu ada presentasi dan penguatan, kemudian disinilah unggah tagihan eksplorasi alternatif. Nah, saya buka di sini setelah kita selesai melakukan presentasi dan penguatan, maka kita akan diminta untuk mengunggahnya di bagian sini. Dan ini nilai yang diberikan oleh dosen saya, 97 dari 100, alhamdulillah lumayan tinggi ya. Nah, sekarang mari kita masuk ke tugasnya atau tagihan yang akan kita unggah. Di sini 2.1 eksplorasi alternatif solusi, lagi-lagi saya selalu membuatkan template sebelum masuk ke kolomnya. Bapak Ibu juga boleh mengikuti, itu mudah-mudahan bisa menjadi nilai tambah. Kemudian di sini kita lihat LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi. Nah, karena kita sudah memilih 2 di bagian yang sebelumnya, jadi di sini hanya ditulis 2 saja, masalah dalam pembelajaran, rendahnya minat siswa dalam memahami teks berbahasa Inggris. Ini yang saya ambil. Kemudian penyebab masalahnya media yang dimanfaatkan guru tidak terkesan menarik dan monoton. Kemudian di sini kita diminta menceklisnya ya, menceklis bagian mana yang relevan dengan penyebab masalahnya. Kalau di sini media berarti di checklistnya di sini media. Kemudian di alternatif solusi, media pembelajaran. Karena saya membahas media pembelajaran, maka yang saya jelaskan di sini alternatif solusi yang bisa diambil adalah media pembelajaran juga. Jadi media pembelajaran di sini saya jelaskan secara runut media apa saja yang bisa mungkin menjadi referensi buat saya untuk pembuatan RPP nanti. Kemudian
Di sini juga saya menjelaskan semuanya, media visual, media audio itu apa, media audio visual, media teks, media sosial, media realia. Kemudian di sini ada kajian literatur tentang media-medianya. Nah, kalau di sini kita diminta untuk memberikan mewawancarai kembali rekan sejawat, kepala sekolah, pengawas sekolah, pakar. Nah, kalau dari kampus Bapak Ibu tidak meminta ini, ya tidak usah dikerjakan. Cukup untuk menjelaskan saja alternatif solusi yang akan Bapak Ibu ambil. Namun di kampus kami kita diminta untuk mewawancarainya kembali, dan ini memang sangat membantu. Kemudian kelebihan media-media ini dijelaskan satu persatu. Media visual kelebihannya apa, media audio apa kelebihannya, kemudian media audio visual juga kelebihannya apa, kemudian media teks kelebihannya, media sosial, kemudian media realia. Kalau di kolom berikutnya kita diminta untuk melihat kelemahan dari media-media tersebut. Jadi ini ada tujuannya untuk mempersiapkan kita ketika kita memilih salah satu media tersebut untuk dijadikan bahan ajar. Nah, di kelemahan media visual ini ada juga ya. Jadi silahkan dicari tahu banyak referensi tentang media dan ambil yang kira-kira relevan dengan media yang Bapak Ibu ambil. Media visual kelemahannya apa, kemudian media audio visual, kemudian media teksnya kelemahannya seperti apa, media audio seperti apa, kemudian media sosialnya seperti apa, karena ini semua akan dipresentasikan. Kemudian mitigasinya, mitigasi ini adalah kelemahan yang bisa diantisipasi. Jadi kelemahannya ini kita jelaskan di sini, kira-kira apakah bisa kita antisipasi, apakah bisa kita antisipasi medianya. Nah, kelemahan-kelemahan ini mitigasi-mitigasi ini saya coba paparkan sendiri. Ini saya memang mengetiknya, membahasakan sesuai dengan apa yang saya pahami. Nah, di sini saya mengantisipasi kelemahan media tersebut bisa diantisipasi dengan menggunakan materi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kemudian berikan kendali kepada siswa untuk memutuskan kapan dan bagaimana mereka akan melihat atau mengakses materi visual ini, memungkinkan mereka untuk mengikuti tempo pembelajaran mereka sendiri. Pengulangan. Nah, jadi di sini semua saya paparkan terkait dengan mitigasi atau kelemahan yang mungkin bisa diantisipasi, meminimalisir kelemahannya. Jadi di sini dituangkan semuanya. Ya, lanjut di sini yang kedua, karena memang hanya dua ya. Jadi siswa kurang dilibatkan dalam memahami materi pembelajaran bahasa Inggris secara mendalam dalam penggunaan teknologi. Guru kurang memahami penggunaan model atau pendekatan pembelajaran yang sesuai. Karena kita menggunakan di sini model, maka yang di checklist juga model. Nah, disinilah kita menjelaskan satu persatu model-model pembelajaran yang kita ketahui. Nah, project based learning, kita jelaskan di sini project based learningnya bagaimana, seperti apa itu project based learning, dan ini memang menjadi sebuah ilmu yang luar biasa yang mungkin pada saat kita belum melakukan PPG kita mengacukan atau tidak mengabaikan hal tersebut. Nah, PJBL di sini ya, PJBL adalah pendekatan di mana siswa bekerja dalam proyek atau tugas nyata yang memerlukan penyelesaian masalah yang mendalam dan berfokus pada proyek. Nah, di sini semua dijelaskan, problem based learning-nya seperti apa, kemudian discovery learning-nya seperti apa, inquiry based learning, ini semua dibacakan. Kalau dosen saya, kami diminta hanya untuk membacakan poin-poinnya saja, karena mungkin mengingat durasi dan masih banyak teman yang akan berpresentasi. Toh juga akan kita unggah dan akan dibaca dibaca dan dinilai, sebelum dinilai akan dibaca juga oleh dosen dan guru pamong.
Tapi kalau untuk yang seperti ini, yang menilai itu memang hanya dosen. Guru Pamong menilai kita pada saat PPL. Namun Guru Pamong benar-benar banyak membantu kita dalam kegiatan ini. Nah, di sini semua dijelaskan dan membuka ruang tanya jawab setelah presentasi, dan ini memang harus sebaiknya kita kuasai. Nah, setelah itu kelebihannya kita paparkan di sini. Apa sih kelebihan dari project based learning? Kemudian problem based learningnya kira-kira apa kelebihannya? Di sini saya tuliskan semua. Kemudian di discovery learning apa kelebihannya? Kemudian inquiry based learning apa kelebihannya? Nah, kalau untuk kalau untuk kelemahannya ya silahkan dituliskan di sini di kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6 di kolom ke-6. Jadi ada 7 kolom ya untuk kegiatan LK 2.1 eksplorasi alternatif solusi ini. Project based learning dapat memakan waktu yang cukup lama karena siswa terlibat dalam proyek yang lebih mendalam. Nah, ini semua adalah kekurangan-kekurangan dari metode-metode model-model pembelajaran. Di sini semua dipaparkan, ya. Nah, kemudian untuk mitigasinya di sini kenapa di sini tidak banyak mitigasinya, tidak sebanyak dengan pemaparan kelebihan, kekurangan, dan di sini penjelasannya karena di sini kelemahan yang memang bisa diantisipasi. Kalau tidak bisa diantisipasi, tidak usah dituliskan di sini. Jadi saya hanya menuliskan kelemahan yang sekiranya bisa saya antisipasi di model maupun media. Di sini saya satukan semuanya. Nah, kalau dosennya meminta untuk dipisahkan antara masalah dalam pembelajaran, ya minta dipisahkan saja. Tapi kalau dosen saya tidak ada instruksi seperti itu, jadi saya hanya menuliskan semua kelemahan baik itu media maupun modelnya. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu Bapak Ibu semua dan semoga sukses, semoga lulus PPG dalam jabatan, jaga kesehatan. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.